Salam, selamat pagi untuk seluruh jemaat GP Adonai dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kita bisa kembali bersama-sama dalam ibadah yang luar biasa di rumah masing-masing. Kita semangat ya, jemaat Adonai yang ada di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami sangat mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini kami dikumpulkan sehati sepikir untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun tidak seperti biasa kami melakukannya bersama-sama di dalam rumah, tapi kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Allah, kiranya janji-janji firman Tuhan kami terima sebagai pribadi yang hebat di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, khususkan hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan pada pagi hari yang indah ini menjadi kebenaran yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang ini dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, saya berikan tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersama Yesus kita menjadi kuat. Bersama Yesus kita menjadi kuat. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara, hari ini ada janji firman Tuhan ketika kita dalam keadaan lemah. Janji firman Tuhan ketika kita dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengajak seluruh jemaat GP Adonai untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dirinya dari segala beban, dari segala keletihan dan kelesuan yang terjadi oleh karena wabah COVID Corona ini. Kita bisa mendengarkan dari media bahwa ada begitu banyak orang-orang yang di PHK. Ada begitu banyak orang-orang yang dirumahkan tidak digaji. Ada begitu banyak orang yang dirumahkan tetapi hanya digaji 50% dari perusahaan yang selama ini menjadi naungan. Ada banyak yang berwira swasta tetapi defisit terus. Bahkan memiliki beban untuk membayar THR daripada karyawannya itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah seperti begitu, apa yang dialami oleh setiap pribadi yang sudah mendengarkan ketentuan demi ketentuan, mengalami situasi dan kondisi seperti begini, otomatis yang dialami adalah kelesuan, kelemahan, keletihan, beban yang
sangat berat dan akhirnya menjadi loyo. Baik yang bekerja di luar rumah maupun yang bekerja di dalam rumah, baik perusahaan maupun yang membuka usahanya sebagai wira swasta akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, ini bukan wabah yang hanya berkelompok saja, tetapi ini mendunia. Artinya bukan hanya Indonesia yang mengalami masalah seperti hal ini, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sehingga ketika mengalami hal yang sama, maka setiap pribadi harus berjuang menjadi seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan untuk kita menjadi seorang pemenang di dalam wabah corona, pemenang di dalam Kristus Yesus, bukan pemenang di luar Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa ajakan daripada juru selamat itu menjadi janji yang hidup di dalam kehidupan kita. Karena janji-janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pahami? Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh takut. Kita harus ada di dalam firman Tuhan dan kita harus melakukan firman Tuhan. Kita tidak boleh jemu-jemu berdoa dan kita harus menaikkan permohonan kita dengan tidak putus-putus di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah ajakan kedua ketika seseorang dalam keadaan tergulai tidak berdaya. Firman Tuhan berkata bahwa tidak boleh kita bosan, tidak boleh kita jemu, naikkanlah semuanya itu dalam permohonan doa kita setiap hari. Karena yang menyendengkan telinganya di dalam permohonan kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam situasi ini. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya dalam situasi ini. Tuhan memahami, mengerti keadaan anak-anak Tuhan dalam situasi ini. Dan tidak akan membuat kita tergeletak begitu saja. Kenapa? Karena Yesus menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang yang datang ke rumah kami 2 minggu yang lalu. Saat itu sedang hujan dan beliau datang. Dia katakan, Ibu Rita,
yang kita bagi-bagi, akhirnya sembako itu menjadi bagian daripada beliau. Tuhan Yesus, saya melihat Bapak ini tidak pernah meminta, tetapi malam hari, kata anak saya, ini kedua kalinya datang. Tadi dia datang tapi mama sedang tidur. Tapi saat ini Bapak datang dengan hujan rintik-rintik. Itu saking karena Allah. Oh Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan kepada Bapak ini, jikalau Bapak dalam keadaan jangan sungkan-sungkan, yang pasti kita berbuat lagi dalam Bapak ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh sangat indah pagi hari ini. Berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan janji firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak main-main. Firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan janjinya kepada kita sebagai umat yang percaya, sebagai umat tebusan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga daripada Tuhan, memberikan janjinya pasti dan terjadi. Dan kita juga belajar dari perjanjian lama, di mana ada seorang janda di sana, disebut adalah seorang janda spesial, istimewa. Kenapa? Karena dia adalah seorang janda dari hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan ini sudah meninggal. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata di sini, janda ini mengalami masalah yang sangat besar, beban yang sangat besar, di mana ketika suaminya meninggal, maka suaminya meninggalkan hutang yang sangat banyak. Dia tidak memiliki uang untuk membayar hutang itu. Dan dia sangat sedih sekali oleh karena kedua anaknya akan diambil oleh penagih hutang. Dan kedua anaknya itu dijadikan oleh menjadi budak. Firman Tuhan berkata, ketika dia mengalami kesedihan yang luar biasa, ketika dia mengalami keletihan, beban yang sangat berat, tidak berdaya, maka dia datang kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dia curhatkan semua apa yang menjadi beban beratnya. Dia katakan bahwa dia seorang janda, suaminya sudah meninggal. Dia menceritakan bahwa suaminya itu adalah suami yang baik, suami yang takut akan Tuhan. Tetapi dia meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hutang itu tidak mampu dia bayar. Penagih hutang sudah datang, dan penagih hutang itu mau mengambil anaknya untuk dijadikan menjadi budak. Lalu hamba Tuhan itu berkata, apa yang saya harus lakukan? Firman Tuhan di dalam ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu kepada Elisa, aku tidak mempunyai apa-apa. Aku hanya memiliki buli-buli yang berisi minyak. Kalau kita memahami secara sisi logis,
si janda ini tidak memiliki apa-apa lagi. Seluruh harta bendanya sudah tidak mampu lagi untuk dia bisa membayarkan hutangnya. Artinya bahwa secara harta benda hanya tinggal sisa, yaitu rumahnya, anaknya, kedua anaknya, dan minyak yang ada di dalam botol-botol yang disebut dengan. Dan kita tidak tahu berapa botol, karena firman Tuhan tidak menjelaskan berapa botol di sini. Kita hanya tahu bahwa si janda ini memiliki minyak di dalam bilik. Lalu hamba Tuhan ini merespon, pergilah kepada tetangga-tetangga, mintalah bejana-bejana, mintalah botol-botol yang kosong kepada tetangga-tetanggamu. Dan bersama dengan anaknya, mereka melakukan firman Tuhan. Mereka meminta kepada tetangga. Roh Kudus bekerja di hati para tetangga dan memberikan botol-botol kosong kepada si janda itu. Lalu sebagaimana yang diperintahkan oleh hambanya itu, masuklah ke rumahmu, kuncilah pintumu bersama dengan anak-anakmu, dan lakukanlah, tuanglah minyak itu di dalam botol-botol yang kosong itu. Mereka melakukannya, Bapak Ibu. Mulai mereka menuang dan menuang. Lalu di ayat yang ke-6, apa kata daripada si janda ini? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa ketika ibu itu, si janda ini meminta apakah masih ada botol-botol yang kosong untuk diisi dengan minyak itu. Tetapi anaknya menjawab, sudah habis, semuanya sudah terisi. Dan seketika itu juga minyak itu berhenti. Lalu si janda itu kembali datang kepada Elisa untuk melaporkan bahwa semua bejana-bejana sudah penuh. Lalu diperintahkan oleh, yaitu hambanya, pergilah, jualah, bayarlah hutangmu, dan kelebihan daripada jualan itu, maka pakailah itu untuk kebutuhan kalian setiap hari. Haleluya. Hutang daripada si janda yang ditinggalkan oleh suaminya, semuanya bisa terbayar lunas. Hatinya menjadi tentram, beban beratnya semuanya tertanggalkan. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa apapun yang dialami oleh janda itu, dia percaya bahwa hamba Tuhan sebagai penyambung lidahnya Tuhan akan menjadi, yaitu sahabat untuk meminta kepada Tuhan, menjadi pendoa bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita dalam beban berat, ajakan Yesus kepada kita, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kuk yang kupasang itu enak. Dan ketika kita datang kepada Yesus, yang pertama yang diberikan kepada kita adalah janji firman Tuhan.
Dan yang kedua adalah Dia memberikan ketenangan kepada kita. Dan Dia menjawab doa kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin ada yang bergumul karena defisit terus di dalam perusahaan. Mungkin ada yang bergumul, bagaimana saya membayar utang-utang saya. Utang yang pertama mungkin SPP anak-anak, utang yang kedua mungkin uang kuliah anak-anak, utang yang ketiga mungkin kredit-kredit kita, utang yang kesekian kalinya mungkin ada utang-utang yang lainnya yang mungkin kita tidak tahu secara berjemaah. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengajak kita bahwa setiap kita tidak boleh khawatir, setiap kita tidak boleh takut, setiap kita tidak boleh tawar hati. Dengarkanlah baik-baik semua kita, bahwa apapun yang kita mau doakan kepada Tuhan, curhatkan kepada Tuhan, kita harus memohonkannya dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak putus-putus, seperti seorang janda ini. Si janda ini tidak salah melangkah. Dia datang kepada hamba Tuhan karena dia tahu bahwa hamba Tuhan, semua yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Maka semua janji-janji Tuhan akan menjadi bagiannya. Dan dia percaya bahwa apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, yang melepaskan dia dari segala beban yang berat. Maka itu semuanya terjadi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang hidup kepada kita pada pagi hari yang indah ini. Biarlah beban kita di wabah COVID Corona ini tidak melebihi daripada iman kita. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa iman dan pengharapan dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Ketika kita beriman, ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita memiliki kasih, maka kita harus juga melihat bahwa kasih Allah lebih besar daripada kasih yang ada di dalam dunia ini. Sehingga tidak ada yang membuat kita takut melebihi daripada iman kita. Tidak ada yang membuat kita tawar hati melebihi daripada pengharapan kita. Tidak ada yang membuat kita takut melebihi daripada yaitu iman kita. Tetapi kita akan kuat bersama dengan Yesus. Karena Yesus adalah kekuatan dunia ini. Karena Yesus adalah kekuatan bangsa Indonesia. Karena Yesus adalah kekuatan gereja Tuhan. Karena Yesus adalah kekuatan pribadi yang percaya kepadanya. Dan bersama dengan Yesus, kita akan kuat. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus, kita akan menjadi hebat. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terjadi bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus.
atas segala kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau masa depan kami Bapa. Kami tidak akan takut lagi. Kami akan terus bersama dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Karena itu, memberkati seluruh jemaat-Mu di Adonai. Dalam firman Tuhan bertumbuh, menjadikan jemaat-Mu menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan. Diam di dalam hati kami semuanya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari Pastori, dari Bapak Ibu Gembala menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat di Adonai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.